Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan SP, kelas MN21A akan mempresentasikan materi tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Untuk materi pembahasan, saya akan membahas tentang sejarah akuntansi manajemen, kemudian perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen, kemudian sistem informasi akuntansi manajemen, kemudian peran akuntansi manajemen, kemudian tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, dan perilaku etis dan kode etik akuntansi manajemen. Yang pertama, adanya sejarah akuntansi manajemen. Prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925 Masehi. Dan sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Namun, pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan, maka pada tahun 1950 dan 1960-an, dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Pada tahun 1980 dan 1990-an, praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak diperlukan lagi untuk memenuhi kebutuhan manajerial. Kemudian, perbedaan akuntansi manajemen keuangan dengan akuntansi manajemen. Dari segi pengguna, akuntansi keuangan bersifat eksternal, yaitu digunakan untuk para pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah. Kemudian akuntansi manajemen untuk penggunaannya yaitu untuk direktur, manajer, dan sifat internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Untuk tujuannya sendiri, akuntansi keuangan itu untuk melaporkan prestasi perusahaan pada pihak luar, yaitu yang tadi kepada pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah. Nah, adanya kontrak dengan pemilik dan kreditur. Informasi dari akuntansi keuangan ini digunakan untuk keperluan investasi, pemonitoran aktivitas, dan ukuran-ukuran peraturan. Untuk tujuan akuntansi manajemen, melaporkan pada atasan apa yang telah dilakukan bawahan, umpan balik, dan pengendalian atas kinerja pelaksana. Untuk orientasi waktunya, akuntansi keuangan itu bersifat masa lalu atau historis. Karena seperti laporan-laporan neraca gitu kan dari dulu. Nah, untuk akuntansi manajemen itu bersifat sekarang dan masa depan untuk melihat misalnya manajemen risiko ataupun lainnya. Nah, untuk bentuk informasinya, akuntansi keuangan itu memiliki informasi keuangan seperti laba rugi, neraca, dan lain-lain. Nah, untuk akuntansi manajemen berisi ada keuangan dan ada non-keuangan. Nah, informasi perhitungan fisik dan operasional, ada probabilitas masing-masing produk, terus ada kinerja tiap-tiap departemen, ada supplier, pelanggan, dan pesaing. Untuk pembatasan pada input dan proses akuntansi keuangan, adanya prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk laporan keuangan sehingga input dan proses harus mengikuti metode yang ditetapkan. Nah, untuk akuntansi manajemen, manajer bebas memiliki informasi yang dibutuhkan, biasanya penyediaannya sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur biaya manfaat. Untuk sifat informasi, akuntansi keuangan itu lebih objektif, dapat diaudit, dapat dipercaya, dan konsisten. Sedangkan akuntansi manajemen, sifat informasinya lebih bersifat subjektif dan penuh pertimbangan, valid, relevan, dan akurat. Untuk ruang lingkup akuntansi keuangan ini, yaitu informasi perusahaan secara menyeluruh. Kemudian untuk ruang lingkup akuntansi manajemen, informasi bagian atau bagian-perbagian atau tindakan sehari-hari. Kemudian sistem informasi akuntansi manajemen itu yang pertama ada pengguna ya.
setelah pengguna, kemudian ke masukan. Masukan di sini berisi peristiwa ekonomi. Kemudian setelah masukan atau input, kemudian ke proses. Nah, proses di sini ada pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Setelah proses, maka akan ada output atau keluaran, yaitu terdiri dari laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, komunikasi personal. Setelah output di sini, maka akan kembali lagi ke pengguna atau ke user, dan begitulah siklus dari sistem informasi akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi tersebut adalah manajer lini atau posisi lini. Selain manajer lini, peranan akuntansi manajemen lainnya adalah sebagai controller, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi semua departemen akuntansi. Peranan ini sangat penting dalam operasi suatu organisasi sehingga controller dianggap sebagai anggota dari manajemen puncak dan diikutsertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, tujuannya yaitu menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan. Untuk fungsinya yaitu sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal, sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen untuk koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, sebagai arsip audit, dan mengukur serta mengawasi kinerja perusahaan. Nah, untuk prinsip dasar etika akuntansi manajemen ada 5, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Untuk kode etik seorang akuntan manajemen ada 4, yaitu bagi yang pertama kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Yang kedua, akuntan yang bekerja di bisnis. Yang ketiga, untuk akuntan yang berpraktik melayani publik. Yang keempat, yang pertama independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Dan yang keempat, yang keduanya independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Mungkin hanya cukup sampai di situ presentasi saya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.